Nah, jangan sampai cukup sudah di situ. Sambung jadi panjang nanti. Akhirnya bukan Patri yang berkhotbah, kalian yang berkhotbah. Ada satu pertanyaan. Yang pertama pertanyaan kepada orang tua, nanti baru kepada anak-anak. Bapak-bapak pernah mengalami yang namanya surga? Pernah mengalami yang namanya surga? Belum pernah. Belum pernah. Suster-suster? Pernah? Di mana? Itu di situ di kamar. Belum pernah. Adik-adik pernah mengalami surga? Belum pernah juga. Saya sudah pernah. Surga. Kita kadang mencari surga itu di mana? Kita semua pernah mengalami surga. Kita tinggal di dalam surga itu 9 bulan. Manusia tinggal di dalam surga 9 bulan. Manusia tidak memiliki pikiran yang aneh, belum berdosa, murni. Dia bisa pasiar kemana saja ibunya pergi. Di situ manusia mengalami surga. Tidak ada pikiran-pikiran, tidak ada ajaran, belum ada pikiran-pikiran kotor. Di situ manusia tinggal tenang. Manusia hidup nyaman sekali di dalam surga itu, sehingga tidak lain biasa dikatakan istilah surga untuk anak ada di telapak kaki ibu. Ketika manusia mulai keluar dari surga itu, manusia mulai memiliki pikirannya sendiri, manusia mulai memiliki pendapatnya sendiri. Di situ manusia masuk ke dalam dosa karena manusia keluar dari surga. Surga yang dimaksudkan adalah Taman Firdaus. Seperti Adam dan Hawa keluar dari taman memulai dosa, seperti manusia keluar dari rahim ibu memulai dosa, tetapi manusia berada di dalam rahim tidak mengalami dosa. Itu yang namanya surga. Jadi sudah mengalami surga? Akhirnya surga. Tadi rame-rame bilang tidak, pakai senang lagi. Tidak. Ada suster-suster juga sama. Tidak mengalami. Sekarang sudah mengalami surga. Jadi itu penting di manusia untuk mengingat tentang surga itu di mana. Mencari surga, mencari ketenangan. Tidak pernah seorang pun ke surga dan tahu tentang situasi di sana. Tapi mari kita membayangkan surga di dalam rahim ibu yang kita tinggal di dalamnya 9 bulan. Tinggal dalam ketenangan, tinggal dalam kedamaian, tinggal dalam kenyamanan, tidak diganggu oleh siapa. Ketika kita diganggu, ibu pasti akan membela kita mati-matian. Ibu pasti akan menjaga kita mati-matian. Makanya bagi orang-orang yang tidak mencintai ibunya, betapa sakit hati ibunya karena dia tidak menjaga orang yang menjaga surga buat dia. Dia tidak menjaga orang yang selama ini menyiapkan surga. Dari ketika orang menyakiti hati ibunya, dia lupa akan surga yang pernah dia tinggal. Dia lupa akan surga yang pernah menghidupkan dia. Dia lupa akan surga yang pernah membawa dia kemana saja. Dia lupa akan surga yang pernah memurnikan hati dan pikirannya. Ketika orang menyakiti hati ibunya, betapa sedih seorang ibu karena dia memberikan surga kepada anaknya. Itu adalah surga yang kita alami oleh manusia sejak kita hidup, sejak kita tumbuh, sejak kita berada di dalam dunia. Nah, satu lagi, ketika kita memiliki putra putri seperti ini, tentunya kita memiliki suatu impian, suatu cita-cita. Saya kelak nanti anak saya menjadi seperti ini, menjadi seperti ini, dan menjadi seperti ini. Mau supaya anak kita menjadi seperti ini. Tapi terkadang kita sebagai manusia, kita lupa bahwa manusia itu adalah suatu pribadi yang unik, yang istimewa. Sehingga kadang kalau kita lalai untuk para orang tua, untuk para suster tidak, untuk para suster tidak. Jadi untuk para orang tua, kadang-kadang kalau kita lalai menanamkan nilai-nilai atau energi positif ke dalam hati seorang anak, maka anak itu akan timbul rasa kurang. Kalau di Eropa, pengalaman saya ketika bersama dengan anak-anak kecil
Di Eropa ketika anak kecilnya membuat sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan, di situ orang tuanya pasti langsung berkata bravo atau brava kalau untuk yang perempuan. Artinya bagus, good, baik. Tetapi kalau kita di Indonesia ketika buat salah, bodoh sekali, nakal sekali, anaknya siapa ini, dan lain sebagainya, itu pasti kata-kata negatif yang keluar dari mulut kita terhadap anak-anak kita. Nah, sadar atau tidak sadar, perlahan-lahan hati kata-kata itu masuk ke dalam konsep, masuk ke dalam pikiran seorang anak, dan mereka akan bertumbuh menjadi seorang anak. Saya pernah dikatakan ibu saya bahwa saya ini bodoh, saya ini pemalas, saya ini penakut, dan lain sebagainya. Itu kata-kata umur-umur seperti kalian sedang merekam sebanyak-banyak mungkin, sehingga mereka akan tumbuh dengan mental seperti itu. Ketika kita menanamkan kata-kata seperti itu, mereka akan bertumbuh menjadi orang yang penakut, bertumbuh menjadi orang yang kurang percaya. Itu karena siapa? Kalau bukan karena kita orang tua yang menanamkan energi negatif dalam diri mereka. Baik, berusahalah hari demi hari menanamkan sesuatu yang positif. It's good, itu baik, itu bagus. Menjaga buah cinta kita, harus menjaga buah cinta. Tanggung jawab sebagai orang tua itu adalah hadiah yang terindah, hadiah yang terindah dari Tuhan. Kalau kita tidak mau menjaga hadiah itu, hadiah dari Tuhan, hadiah macam apa yang kita mau jaga? Hadiah macam apa lagi yang kita mau pelihara? Hadiah macam apa lagi yang kita inginkan? Tidak ada yang lebih dari itu, kecuali menjaga, menemani, dan mendidik mereka, memberikan waktu dan berkomunikasi dengan mereka, memberikan waktu dan bercerita dengan mereka. Cukup duduk dan mendengar mereka bercerita, mereka sudah puas. Mereka sudah puas. Cukup duduk dan mendengar. Kadang-kadang kita sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak mampu untuk mendengarkan. Mungkin dia ingin untuk bercerita, Bapak saya di sekolah tadi kami belajar ini dan lain sebagainya, tetapi kita tidak punya waktu untuk mendengarkan. Mereka ingin untuk berbagi. Di situ mereka membangun suatu relasi yang baik dengan orang tua. Sekalipun dia pergi merantau, pergi jauh, tetapi dia tidak akan pernah lupa bahwa orang tua pernah menjadi sahabat curhat terbaik di dalam hidupnya. Banyak orang kadang-kadang mencari kesenangan di luar. Banyak anak ketika bertumbuh dengan kemajuan teknologi mulai bertumbuh mencari kesenangan di luar, mulai mencari ketenangan. Ketika manusia dia mulai berpikir sendiri, dia keluar dari ketenangan. Oleh karena itu, surga yang kita alami 9 bulan, ciptakan juga surga itu di dalam rumah tangga kita, agar manusia, agar adik-adik kita, agar anak-anak kita tidak mencari surga semata di luar, tetapi mereka nyaman di dalam rumah tangga kita. Semoga Tuhan memberkati.